Oke, selamat sore, Bapak Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Jumpa lagi dengan kami. Eh, yang di depan kita adalah eh, dashboard HTML. Sebenarnya ini adalah bagian dari eh, bagian dari 7 halaman. Jadi di sini ada dashboard, ada history, ada index, ada monitoring, ada stock, ada tracking. Nah, ini adalah awalnya dimulai dari index HTML. Ini yang pertama kali kita lihat ketika suatu halaman itu di load atau dibuka di suatu browser. Jadi kita akan membuat satu aplikasi Sita yang akan di sini fungsinya adalah untuk mencatat stok pengiriman distribusi buku-buku PMP dari mahasiswa UT. Di sini soalnya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Nah, jadi di halaman ini nanti akan banyak sekali menggunakan DOM atau Document Object Model, yaitu suatu teknik suatu JavaScript yang akan mengubah langsung struktur HTML di suatu halaman atau page HTML. Contohnya di sini adalah misalkan di dashboard, yang paling jelas di dashboard, di sini nanti akan mengucapkan sapaan selamat malam, user info, strong ID, username. Nah, ini nanti akan diganti dengan login yang masuk, siapa yang masuk. Nah, nanti akan dikendalikan dari di sini script.js. Nanti ada di sini adalah user yang masuk. Kita bisa lihat di ini ada di script.js ini ada dimasukkan data-data, misalkan contohnya di sini DO data atau delivery order data, kemudian stock data dimasukkan langsung di script.js ini. Nah, kemudian di sini adalah rendering. Nah, tadi yang user itu masuknya di index ini. Nah, login di sini apabila email itu wahyu.ut.ac.id dan passwordnya benar masuk, maka di sini akan local storage set item Sita user name. Nah, ini juga termasuk adalah DOM atau document object model yang akan mengganti nanti mengganti isi di sini selamat malam, strong ID, username, kemudian role-nya apa, dan kemudian lokasinya apa. Nah, jadi isi di sini yang semula adalah XXX nanti akan dirubah oleh user yang masuk di sini. Script ini ada script ini dimasukkan di dalam indeks HTML langsung. Jadi sesungguhnya ini adalah script JavaScript. Jadi yang dimasukkan di dalam indeks HTML. Nah, kita mulai dari user tadi.
dan bicara tentang document object model. Nah, kemudian CSS kita juga menggunakan CSS. Sini style.css. Style.css ini adalah yang bertanggung jawab untuk mengatur tampilan dari setiap halaman. Misalkan di sini ada login container. Nah, nanti ada login container itu akan ditampilkan backgroundnya, misalkan warnanya ditampilkan seperti ini, kemudian line itemnya itu center atau di tengah, dan seterusnya. Nah, setiap bagian sudah diatur di dalam CSS. Nah, H1 misalnya ini adalah judul atau header yang terletak di atas, itu warnanya juga diatur dari CSS. Login form itu di sini margin sudah diatur. Nanti tampilannya kira-kira adalah login form itu seperti di sini ya. Kita akan ini adalah login formnya. Nah, ini sebenarnya diatur dari style.css. Nah, kemudian dashboard. Jadi dashboard ini juga diatur dari CSS. Dashboard yang HTML-nya adalah di sini. Nah, HTML itu adalah satu halaman yang isinya adalah kode HTML. Nah, ini yang akan bertanggung jawab untuk menampilkan suatu halaman di browser, akan ditampilkan sesuai dengan kode-kode HTML yang ada di sini. Misalkan kalau H1 berarti dia adalah jenis atau besaran hurufnya itu header H1. Nah, kemudian di sini ada body isinya adalah di sini, headnya adalah di sini, ini body adalah isi HTML-nya. Nah, ada menu grid. Nah, kemudian ada logout button. Nah, dari sini kita akan mulai dari index HTML, kemudian nanti bisa mengakses ke dashboard, kemudian mengakses ke history pengiriman, dan kemudian monitoring dan recap dan stock, dan ada pula tracking. Nanti kita bisa men-tracing sampai di mana suatu pengiriman itu sudah mencapai alamatnya atau masih dikurir dan sebagainya. Nah, khusus untuk aplikasi Sita ini kita belum menggunakan backend. Jadi di sini semua datanya adalah dimasukkan di dalam data.js ini. Jadi datanya masih berupa manual, karena kita tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu halaman berinteraksi dengan halaman yang lainnya. Nah, nanti kalau bisa tidak menutup kemungkinan tugas kedua dan seterusnya kita akan menggunakan data MySQL, di mana itu akan lebih interaktif, lebih sangat interaktif, sehingga datanya bisa ditambah, dikurangi secara live dan tidak dimasukkan secara manual seperti contoh sekarang ini. Datanya kita masukkan secara manual karena kita belum menggunakan backend, karena kita belum melakukan praktek secara full stack. Nah, nanti untuk berikutnya kita akan melakukan full stack developer, yaitu dari mulai front end sampai back end. Nah, ini adalah halaman HTML. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Kita ada
S, ada halaman, kemudian ada EMG. Nah, kita akan tunjukkan di sini. Nah, nanti semua source code-nya akan kita kirimkan. Nanti di sini ada exam, kemudian stdoc, dan di sini ada project, tugas underscore sita. Nah, ini adalah strukturnya. Nah, di sini ada halaman yang ada 7 HTML, kemudian ada cover, ada image covernya yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada CSS, ada JavaScript. JavaScript ada 2, data.js sama script.js. Nah, kemudian ada CSS-nya hanya 1. Nah, kita akan perlihatkan bagaimana sistem itu akan berjalan. Di sini sudah saya masukkan usernya, masuk. Nah, di sini ada tracking pengiriman. Nanti kita akan coba tracking pengiriman. Kemudian ada monitoring DO. Nah, di sini terlihat ada 2. Tadi datanya ada di dalam data.js. Kita contohkan baru 2. Jadi dia dalam perjalanan. Nah, kalau hijau berarti sudah dikirim, artinya sudah berada di kurir, sehingga tinggal menunggu untuk sampai di tujuan. Nah, kemudian ada stok bahan ajar. Ini sebenarnya untuk mengelola stok. Judul buku bisa ditambahkan di sini, tapi ini belum berfungsi secara 100% secara normal karena kita belum menggunakan backend. Nah, kemudian histori transaksi. Nah, ini histori transaksi, artinya Rina Wulandari ini sudah melakukan pembelian sejumlah 180.000 dan nomor DO-nya ada. Kita bisa tracing. Kemudian rekap bahan ajar. Jadi di sini ada bahan ajar, jumlahnya, stoknya 278, 165. Di sini sebenarnya bisa kita atur apakah menipis atau habis, cuma di sini belum berfungsi secara normal. Kita akan coba perbaiki untuk kesempatan berikutnya. Nah, ini detail akan menampilkan kode barang, kemudian stoknya berapa, dan covernya pun bisa kelihatan detail. Misalkan ini mikrobiologi dasar. Nah, kemudian detail lagi. Nah, ini perkembangan manusia dini. Jadi kita baru isi 3 data yang ada di dalam stok. Nah, kita coba untuk melakukan tracing. Misalkan di sini Agus Pranoto, kita tracing pengiriman, acak. Maka di sini kita akan melihat nomor DO-nya, kemudian jenis paketnya, riwayat pengirimannya, pickup di percetakan, tiba di hub, diteruskan ke kantor cabang, dibawa kurir, tanggalnya dan jamnya kita bisa lihat. Kemudian yang satu lagi Rina Wulandari, misalkan kembali ke tracing pengiriman, kita akan coba lacak. Nah, ini baru sampai di kantor cabang. Nah, kira-kira begitu. Untuk ini belum kita buat pengiriman karena sekali lagi kita belum punya backend MySQL. Jadi kita akan kembangkan lebih jauh lagi aplikasi ini agar lebih lebih live untuk datanya bisa diupdate secara online, betul-betul online. Jadi di sini kita hanya menunjukkan
bagaimana suatu halaman berinteraksi, menunjukkan CSS dan dokumen objek modelnya seperti apa. Itu adalah tujuannya seperti di perintah dalam tugas ini. Fundamental dari HTML dan CSS, dan kita sudah coba untuk pemesanan bahan belajar CITA seperti ini. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore.